Foodies, ada es cendol durian keju yang porsinya no play-play, setinggi gunung. Wadidaw, sekali kita OTW yuk, kepoin bareng Foodies. Oke Budi, sekarang kita lagi mau proses buatan apa nih? Cendol durian, double Es keju. cendol durian. Wow, ini siapa nih? Inces dol. Oh, ngeces dol. Inces dol. Inces dol. Oke, ini bahan-bahannya apa aja nih? Ces dol. Jadi ada gula merah, santan, cendol, cendol. baru atasnya durian. Durian. Durian sama keju. Wow. Ya, gitu. Jadi cendol ada kejunya. Iya. Dan duriannya banyak banget loh Budis. Tuh, ini nggak kaleng-kaleng loh. Dan ini memang lagi viral banget, ramai banget gini. Oke, kita mau lihat proses buatannya ya. Foodies, es cendol durian keju ini bahan-bahannya tuh simple aja sih, pakai gula merah, santan dan cendol seperti biasa. Tapi yang bikin spesial itu karena dia tuh double durian dan double keju. Wih, mantep Foodies. Durian yang dipakai tiap porsinya tuh bisa sampai 8 buah durian. Beh, mantep abis ya. Oh ya, FYI Foodies, durian yang dipakai juga durian Medan nih. So udah pasti dagingnya tuh super tebal dan dijamin puas deh tuh yang beli. Oh, double durian, double keju ini es cendol durian. Budis, ini gue mau cobain langsung nih Budis. Nah, Baru lah. oh baru kasih tatakannya seperti ini. Oke, Tinggi banget. tinggi banget loh, udah kayak Monas loh ya. Tinggi harapan, Kak. Setinggi harapan, setinggi harapan cintaku padanya. Oke, Inces, thank you banget ya Ces Dol ya. Iya. Aku mau cobain nih ya. Siap. Budis kita cobain yuk. Bisa aja nih Lord Aldi. Oh ya Foodies, di sini tuh menunya banyak banget. Selain es cendol durian keju, ada juga es teler ice cream, sup durian dan peres-esan duniawi lainnya. Es cendol durian. Udah kayak Monas nih tingginya ya. Ini benar-benar bukan kaleng-kaleng Budis. Ini double durian dan double keju. Ya, dia pakai gula merah juga, ada cendolnya, ada santan dan pastinya ada ice juga. Ini gimana makannya ya? Takut tumpah, aku takut ambruk. Tapi atasnya gue cobain ya. Oke Budis. Porsinya banyak banget. Waduh, cendol durian keju brutal ya ini mah namanya. Real banget Foodies, porsinya sebrutal yang seliburan di FYP nih. No gimmick club. Anyway, busway Foodies, cara makannya itu kita tumpahkan ke mangkok kayak begini supaya lebih gampang gitu makan es cendol durian kejunya. Duriannya manis Budis, terus tambah ada kejunya juga tuh jadi the best banget cendolnya ya. Dia rasa manisnya tuh nggak terlalu manis ya, karena pakai gula merah dan juga manis gurih karena ada kejunya. Tambah cendolnya juga, lekker. Foodies, rasa durian Medan yang manis dan dagingnya yang lembut bikin cendol ini makin sedap. Selain itu, harga dari satu porsi cendol durian keju yang sebanyak ini only 29.000 aja. Receh dong, yes? Nah, catat ya Foodies alamatnya, karena selain makanannya yang enak-enak, di sini kamu juga bisa nikmatin live music kayak mereka gini nih. Ih, seru. Makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Weh. Oke, terima kasih ibu, bapak-bapak. Foodies, cobain deh kuliner Tugu Mangkrip yang satu ini. Ada pecel lele blasteran. Iya, pecel lelenya dipaduin sama berbagai saus seafood gitu. Wih, unik kan? Pantesan pecel lele dan seafood kencana yang ada di Rawalumbu Bekasi ini tuh rame terus. Foodies, makin malam makin ramai nih Foodies. Lihat nih, antriannya tuh panjang banget sampai belakang ya. Lihat tuh, yang makan udah full banget. Di sini tuh karena menunya tuh unik-unik Foodies. Ada pecel lele, bisa di-mix sama saus padang, asam manis, saus tiram, bisa goreng tepung juga nih. Penasaran kan? Aku juga penasaran. Makanya ini aku ngantri.
Padang yang biasanya nih, enak banget nih foodies. Saus padangnya tuh kental parah gitu foodies, karena ada campuran telurnya, melted gimana gitu. Cocok banget sih sama sambal lamongan spesialnya. Yes, biar ngeblend sama pecel lele saus padang nih, takaran tomatnya dibuat tipis aja biar nggak terlalu berair. Kayak sambal lamongan biasanya foodies. Sambal lamongannya enak banget foodies. Apalagi dicampur sama saus padangnya. Dia tuh di mulut itu ngeblend banget, enak banget. Dan sambal lamongannya tuh pedesnya dapat, manisnya dapat, gurihnya dapat. Buat orang-orang yang nggak terlalu suka pedes banget, ini cocok sih, aman banget. Jadi nggak terlalu pedes banget, enak. Wih, lele blasterannya approve maksimal nih ya buat berbuka puasa. Kuy, segerakan kemari foodies. Selama bulan Ramadan, rumah makan ini buka dari jam 4 sore sampai jam 4 subuh. Bisa banget tuh buat sahur sekalian. Oke deh, kita lanjut ke menu favorit lainnya. Ayam bakar saus Bali plus sambal spesialnya dan cumi asam manis. Wih, visual sausnya sih mirip-mirip gitu ya, tapi katanya ini rasanya berbeza. Iya kan, Dit? Gue baru sekali ya nyobain ayam bakar, tapi dia ada saus Balinya ini nih, enak banget. Asli, dia tuh bumbunya tuh lebih dominan ke manis ya. Manis, pedes, tapi pedesnya nggak terlalu pedes ya. Lebih ke manisnya, ada asam-asamnya dikit. Enak. Nih, sambelnya. Kayak ini pedes ya, foodies ya. Ini kayaknya lebih banyak ke cabai rawitnya nih. Dan kita cobain ya. Campur sambelnya. Sambelnya tuh lebih dominan ke asin ya. Ini kan ayam bakar itu lebih ke manis ya. Ini sambelnya itu lebih ke gurih, lebih ke asin. Kayak jatuhnya kayak hampir sama sambal bawang sih. Tapi enak, asli. Kalau di spalsel racikannya sebenarnya sama aja dengan cumi asam manis, tapi versi ada tambahan jeruk nipis yang bikin rasanya jadi segar. Gaskan kita ke menu terakhir yuk, si cumi asam manis yang basic bumbunya that simple, paduan saus tomat dan saus sambal aja. Guys, ini rasa cuminya lebih dominan ke manis. Kalau ini kan ada gurihnya, ada smoky karena kan ini ayam bakar ya. Manisnya ada, gurihnya ada, sama dia pedes karena sambelnya ditambahin ini ya. Tapi kalau ini cuminya lebih dominan ke manis. Foodies, ada resto Chinese food and seafood Lazis yang punya lebih dari 20 pilihan menu nih. Bisa banget masuk list destinasi bukber bareng sama keluarga atau bestie. Namanya Rumah Makan El Cio di Kuningan, Jakarta Selatan. Allahu Akbar, Alhamdulillah, akhirnya lulus juga puasaku hari ini. Oke foodies, lihat deh menunya. Ngiler banget nggak sih? Di sini aku pilih ada capcay. Terus habis kayak gitu di seafoodnya juga isiannya tuh ada, ini kayak sapo tahu. Isiannya ada udang, ada tahu. Terus di sini yang bikin ngiler nih yang menu-menu crispy-nya. Ini ada cumi, aromanya wanginya juga enak banget. Tadi ya pas lagi dimasak tuh, masya Allah banget. Terus habis kayak gitu ada udang crispy. Tuh dia, tuh. Dan yang terakhir ada ayam crispy. Wah, ayam crispy-nya gede-gede banget nih. Foodies, kalau buka puasa di sini tuh porsinya nggak pelit loh, bisa banget buat sharing. Bahan bakunya juga premium punya. Cuminya pakai cumi besar yang dagingnya tebal dan juga kenyal. Udangnya pakai jenis udang Fanam yang dagingnya tuh padat dan juga ada manis-manisnya. Nah, waktu goreng tuh pakai minyak yang banyak tapi apinya sedang aja biar matangnya merata foodies. Tepungnya juga jadi crispy maksimal.
Berasa banget cuminya. Crispy-nya pas. Terus sekarang nggak bisa sih kalau cuma satu, kita mesti tambah lagi. Biar banyak ya. Sekalian deh. Tuh udangnya juga. Nih. Lihat. Cuminya tuh aku suka banget ya. Dia tuh beneran ngeresep banget gitu bumbunya dalam cuminya. Terus cuminya nggak alot. Enak banget dimakannya. Terus ya ini tuh bumbunya tuh apa namanya, tepungnya tuh kriuk banget. Enak. Foodies, khusus buat udang dan cuminya, sebelum digoreng dimarinasi dulu pakai rendaman garam aja ya. Cara simple ini ampuh banget buat ngusir bau amis loh. Karena udangnya masih fresh, udangnya tuh kalau misalnya fresh itu berasa banget agak manis kan. Ini udangnya tuh rasa manisnya masih ada. Terus bumbunya ngeresep banget, tepung crispy-nya enak banget. Tapi kayaknya kalau makan ya pakai sendok garpu tuh kurang nikmat gitu ya. Paling nikmat itu emang langsung pakai tangan ya kan. Lokal banget kita walaupun di Chinese food gini. Di sini pilihan sausnya banyak nih foodies, tapi wajib coba yang saus mentega ini. Campuran bawang putih, kecap manis sama saus tiram bikin aromanya wangi banget. Aduh, pas banget ya dipaduin sama lauk-lauk lezat ini. Kalau kata anak zaman sekarang tuh balance banget, rasanya pas. Sekarang sih cuminya chewable banget, jadi yang nggak keras gitu. Pokoknya matangnya tuh pas banget, nggak overcook. Kriuknya berasa nggak? Mau buat buka bersama atau kulineran abis tarawih? Ya gaskan foodies, karena resto ini buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Orang Indonesia tuh kalau nggak makan ayam goreng tuh kayak kurang gitu dalam hidupnya. Nah nih sekarang aku akan liatin menu ayam goreng crispy-nya dari restoran ini. Lihat nih ukurannya gede-gede banget. Ini sih aku sebenarnya nggak perlu sendirian banget makan di sini. Apalagi kalau misalnya kamu mau datang ke sini buat acara bukber, wajib banget milih menu ini. Karena ininya bisa buat sharing ayamnya tuh besar-besar. Yes, buka puasa dijamin full kenyang kalau porsian ayamnya sebanyak ini dan ukurannya gede. Ayamnya empuk loh, juicy, tepungnya juga kriuk banget. Bumbunya ngeresep banget ke dalam dagingnya. Terus ya, dagingnya tuh juicy banget, empuk banget. Dan yang paling penting, ini tepungnya tuh loh, berasa banget kriuknya. Apa ya, aromanya, rasa gurihnya tuh beneran nyatu gitu loh. Jadi bukan cuma di dagingnya doang. Dan bener-bener yang kayak, ibaratnya tuh melimpah banget tepungnya tuh. Tuh. Wih, mantep kan foodies? Udahlah enak, porsinya banyak, harganya foodies friendly pula. Mulai dari 30 ribuan aja nih foodies. Gercep scan barcode di layar buat kepoin harga dan list menu lainnya. Nasi goreng yang biasa kita makan cuma nasi goreng pakai bumbu-bumbu biasa aja, tapi ada duriannya. Foodies, kali ini Ditra Marvi mau ngajakin kamu ke surga nih. Yaps, ini surganya durian yang ada di Depok. Bukan cuma dimakan langsung, di warung ini duriannya disulap jadi macam-macam. Dari yang manis sampai yang pedas ataupun gurih, semuanya ada di sini. Oke, kita kepoin bareng yuk. Yang spesial di sini tuh apa aja? Katanya ada menu-menu baru juga kan? Ya, salah satu yang spesialnya ada menu ini kakigori duren, es khas Jepang. Kakigori durian. Nah, ini esnya dibuat memang sudah ada rasa duriannya, baru nanti dicampur dengan aneka topping daging durian dan masih banyak lagi. For your info nih buat foodies yang belum familiar, kakigori adalah es serut khas Jepang yang dibuat munjung dan disiram sirup manis. Lazis! Tapi di warung ini nggak polosan foodies. Isiannya ada aneka jelly, rumput laut, kolang-kaling, nangka, alpukat, dan daging durian. Pokoknya mah cuantik bingo. Selain es ini, katanya aku dengar-dengar di sini tuh kan ada menu-menu andalan Mang Epang nih, yang segar-segar makanannya. Ada, makanan juga ada. Ada juga? Ada juga. Berbahan durian juga? Ada yang bahan durian, ada yang non durian juga ada. Oke, yang berbahan Banyak durian, ada. yang aneh apa? Ada nasi goreng durian. Wah, bisa ada nasi goreng durian. Yang saya dengar ada patin Patin tempoyak.
Wah, jarang-jarang kan foodies ada patin tempoyak. Ini tuh salah satu menu idola di Pulau Sumatera. Harus banget ya kita angkut loh. Bahannya simple, bikinnya juga gampang aja. Cukup biarkan durian di suhu ruang selama beberapa hari. Tapi rasanya, pecinta tempoyak pasti paham banget kan? Nah, kalau tempoyak patin itu isinya adalah ikan yang sudah di-grill baru dikuahi dengan bumbu tempoyak foodies. Sedangkan bumbunya sendiri itu dibuat dari cabai, kunyit, tomat, lengkuas, dan tempoyak. Wah, kebayang ya bakal sebombastis apa foodies? Foodies beneran deh, wanginya aku nggak bohong ya. Duriannya itu nggak bisa dibohongin, kental banget harum duriannya. Ditambah tapi dari, kayaknya wangi dari bumbu ini ya Bu ya, apa sih? Biar sedap wanginya, kita pesen jeruk nipis sambil nunggu kuahnya nyerap. Oke doge, semua pesanan Ditra udah jadi nih foodies. Ada patin tempoyak, cek. Nasi goreng durian, cek. Dan pastinya si kaki gori durian, ceki-ceki. Kita icip kuah patin tempoyak dulu kali Skoy. Warna cantiknya udah manggil-manggil banget nih, Dit. Duriannya berasa. Dari bumbu-bumbunya yang tadi itu juga berasa banget, bawangnya berasa banget juga. Tempoyaknya juga berasa banget. Perpaduannya tuh aneh loh, jadi bisa gurihnya dapat, terus manisnya juga ada, asinnya juga ada. Nah, foodies, dari daging itu sendiri aroma-aroma smoky-nya ada mungkin karena di-grill tadi sebelum dimasak lagi. Dan tingkat matangnya pas banget dan dagingnya juga lembut banget dari ikan patin sendiri. Ini perpaduan yang cocok banget. Ini baru kuah patin tempoyaknya aja itu kayak udah gong banget. Rasanya rich banget karena rempahnya itu melimpah foodies. Plus ada tempoyak yang bikin gurih dan creamy dalam tiap santapan. And das. Durian yang dipakai ini jenis lokal dari Medan, Sumatera Utara. So garansi lah ya ini nikmatnya. Yang bikin beda sama pindang adalah kalau pindang itu kan cenderung ke asam dan gurih. Tapi kalau ini udah asam, gurih, ada manisnya dari durian itu sendiri. Meski sudah difermentasi pakai garam, sensasi manisnya itu masih ada foodies. Ya meski tipis-tipis sih, tapi bikin seru banget di lidah. Ih, nagih. Lanjut, kita punya nasi goreng duren. Dimana lagi nih makan berat pakai potongan buah, Em? Ada daging durian foodies, bener-bener nyangkut tuh. Rasanya kayak gimana ya? Nasi dicampur, ini gimana? Wow, nasi goreng yang biasa kita makan cuma nasi goreng pakai bumbu-bumbu biasa aja, tapi ada duriannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Kalau ini pedas, lebih cenderung ke manis. Nggak terlalu pedas, nggak terlalu gurih juga, tapi ini cenderung ke manis. Mungkin dari dagingnya durian yang masih banyak banget di dalam sini tuh. Isinya tuh benar-benar ada daging durian juga. Ini yang bikin manis dari nasi goreng ini. Tapi kok aneh, durian dibikin nasi goreng, tapi kok nggak enak. Foodies, nasi goreng duren ini cocok banget loh buat kamu yang anti mainstream. Dan jangan kaget ya kalau dalam suapan pertama langsung berasa manisnya. Tapi ini nggak nyegrak kok, masih aman. Nah, sekedar saran sih harus segera dimakan biar manisnya nggak semakin strong. Potongan durian yang nggak pakai pelit nih lebur bareng sama nasinya foodies. Makanya teksturnya jadi agak lengket. Terus kalau di mix sama patin tempoyak kayak gimana nih ya, Dit? Kalau saya jujur foodies lebih suka ini. Jadi dapat pedasnya, nggak terlalu manis. Enak, pedas dapat, gurih dapat, komplit, enak. Dan resep dari Mang Epang enak banget sih. Ini makanan yang unik. Duren bisa dijadiin nasi goreng, bisa dijadiin makanan, bisa dijadiin campur juga buat bahan-bahan bumbu ikan patin. Abis pedes-pedesan, mari kita move on ke yang manis-manis. Ada sajian khas sop duren Mang Epang nih, si kaki gori duren. Wah, ini sih harus segera distakis. Saya pengen coba es krimnya dulu. Apakah benar ini emang dari bahan dasar durian? Kita coba dulu ya, foodies. Potong esnya. 100% durian, foodies. Es serutnya ini bukan es serut biasa foodies. Dibuat dengan campuran jus durian yang beku, jadi kayak rasanya durian banget. Wah, ini sih makan es serutnya aja udah enak, yes.
perpaduan yang enak banget sih. Dia pas banget ngambil buah alpukat. Kenapa? Karena kan alpukat sendiri itu kan dia nggak manis. Alpukat itu plain rasanya. Nah, kenapa? Mungkin ada satu yang nggak manis ya, karena biar nggak semuanya tuh manis gitu. Foodies. Jadi cocok sih ini perpaduan yang semuanya cocok banget. Dan duriannya Foodies bener-bener ini real, emang nggak pelit sama durian kayak orangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ya Foodies ya. Manis banget, durian enak banget, manisnya pas, nggak ada pahitnya. Kan biasanya kalau di durian tuh kan kadang suka ada pahitnya, ini nggak, ini manis. Alpukat ini emang cocok banget nih Foodies buat minimalisir rasa giungnya. Dan bukan cuma itu, ada jelly, ada rumput laut, dan juga kolang-kaling yang bikin manisnya nggak over. Pokoknya makan kaki gori ini harus bareng semua kondimennya ya, baru dia tuh berasa it's so yummy. Yes, ini sih beneran surga buat kamu para pecinta durian. Siapa nih yang mau mampir? Ayo ngacung. Gaskan kita ke Sop Durian Bang Epang di daerah Cilodong, Depok. Kalau cuma pengen beli buahnya, bisa juga kok Foodies. Sip, kita ketemu di sana ya. Oke Foodies, pokoknya jangan lupa datang ke Sop Durian Mang Epang di Cilodong, Depok. Makan receh, menu receh tapi rasa gak receh. Creamy, manis, pedas sudah pasti ya, kali dimasak spicy. Wah, enak loh. Karena daging kepitingnya yang manis-manis, wow, enak banget Foodies. Foodies, kalau buka puasanya mau langsung versi brutal di Kuala Lumpur, cus mampir ke kedai nasi lemak seafood kukus. Yes, nasi lemak yang biasanya pakai ayam atau daging sapi, di sini pakai aneka seafood Foodies. Bukanya dari jam 7 malam. Pas banget nih jam-jam maghrib di Kuala Lumpur ya kan, yang biasanya berkumandang di jam 7:30. Foodies, di Malaysia itu banyak banget nasi lemak ya. Tapi ini punya keunikan karena dia menggunakan seafood-seafoodan Foodies. Dari semua topping seafood, katanya sih yang paling best seller adalah snow crab buttermilk. Snow crab atau Hokkaido hairy crab adalah kepiting yang berasal dari Jepang. Dinamakan snow crab karena kepiting ini memiliki bulu tebal Foodies. Snow crab dan king crab itu sama-sama diimpor dari Jepang. Tapi harga king crab jauh lebih mahal. Harga king crab mencapai Rp300 Malaysia atau sekitar 1,3 juta rupiah. Wow! Sedangkan snow crab harganya cuma Rp48 atau sekitar Rp200.000. Bisa dibilang snow crab ini versi recehnya si king crab gitu ya Foodies. Foodies, wah ini Foodies, ini si snow crab ya. Snow crab, wah crispy banget ini. Dia dimasak buttermilk, maksudnya akan lebih creamy, cuman dia dimasak versi lebih pedas ya. Dan ini adalah sepaket nasi lemak kukus dengan telur ceplok. Ini uniknya dia pakai sambal ketam atau sambal kepiting. Aku penasaran sama sambalnya Foodies. Tuh, katanya di sini keunikannya si sambal ketamnya. Cobain ya. Dia sambalnya pedasnya sambal goreng, tapi ada tekstur dari cangki-cangki dari daging kepitingnya atau ketamnya. Duh, kebayang dong rasa sambal goreng berpadu dengan lembutnya daging kepiting. Mantap. Meskipun tampilannya mirip nasi uduk, nasi lemak ini tuh beda. Bumbu racik yang digunakan untuk membuat nasi lemak jauh lebih simpel ketimbang nasi uduk yang ada di Indonesia. Nasi lemak terbuat dari santan, daun pandan, jahe, kayu manis, dan juga sedikit garam. Sedangkan nasi uduk terbuat dari santan dan aneka bumbu rempah khas Nusantara. Nah, aku nih penasaran banget Foodies sama si buttermilk sauce-nya. Katanya dimasak pedas gitu, wah kental gitu. Ini wangi loh. Ini pasti aku yakin creamy banget. Coba ya. Wow. Creamy, manis, pedas sudah pasti ya, kali dimasak spicy. Wah, enak loh. Ini dagingnya, kita kasih sausnya tuh. Wah. Creamy. Karena daging kepitingnya yang manis-manis. Wow, enak banget Foodies. Wah ini mah bikin aku nambah mulu nih.
Saus buttermilk ini tuh emang spesial ya foodies, dimasak menggunakan susu, butter, dan juga cabai yang membuat saus ini punya cita rasa kuat. Daging snow crab ini tuh beda foodies dengan kepiting yang biasa kita temui di Indonesia ya. Dagingnya itu lebih manis and teksturnya juga lembut meskipun dagingnya tebal. Foodies pokoknya wajib cobain kesini ya. Nasi lemak kukus seafood nikmat banget. Untuk alamat dan jam bukanya langsung scan barcode yang di bawah sini ya. Wow, makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Cocok banget ya buat kalau kita di bulan Ramadan nih mau cari yang manis-manis. Nih dia es mochi. Waduh. Foodies, jajanan viral yang satu ini cocok banget loh buat kalian yang lagi cari takjil nih. Jajanan manis dan gemoy-gemoy. Apa sih itu? Yuk kita kepoin. Foodies, isinya melimpah ya. Mana masih ditambahin mochi pula. Mochinya ini nggak kaleng-kaleng. Ini homemade loh foodies. Ada 4 rasa isian mochinya. Ada rasa coklat, kacang, biskuit, sama cookies. Mantap. Foodies, selain es mochi, di sini juga ada nih yang best sellernya, namanya Strawberry Mochi Choco Lava. Jadi mochinya tuh dilengkapi dengan marshmallow, strawberry, dan disiram sama saus coklat. Ngiler ya. Nah, mumpung udah saatnya berbuka, kita langsung icip-icip aja skut. Susunya enak banget ya foodies, nggak terlalu manis, segar. Dan di sini dia semuanya homemade, jadi buatan sendiri. Jadi nggak beli dari luar atau segala macam. Jadi mochinya dibikin di sini sendiri, susunya juga dari sini sendiri. Foodies, es mochinya ini tuh porsinya banyak banget. Isiannya juga melimpah, pudingnya ada, jelinya pun ada. Terus ngomong-ngomong soal jelly, ini tuh jelinya nggak kaleng-kaleng loh. Karena dia ternyata jelly kolagen. Jadi bagus banget untuk kulit kita. Wadidaw, ini sih pas lebaran atau glowing ya nggak? Nah, ini mochinya nih. Lihat foodies. Mochinya lembut, sama sekali nggak keras. Enak banget. Yang bikin enak, ini semuanya karena manisnya pas, jadi nggak terlalu manis karena beberapa komponennya udah manis gitu, kayak jelinya udah manis, apanya manis, tapi susunya tuh pas, jadi nggak manis, jadinya rasanya tuh pas. Foodies, mochinya itu spesial karena buatan sendiri, terus dikreasiin sama isian, kuah susu, dan juga beragam topping. Jelinya yang manis dan segar, ditambah lagi serealnya kriuk-kriuk. Wah, ternyata jadi good combo loh. Last but not least, ada juga varian mochi daifukunya nih foodies. Kalau yang satu ini pasti udah pada tahu dong ya. Yuk kita icip. Wow. Isinya strawberry dan cheesecake. Ini strawberry-nya di dalam. Coba ya, kita ambil strawberry-nya. Enak. Nah, mochi daifukunya ini juga di sini beragam isiannya, tapi yang paling best seller strawberry cheesecake ini. Nah foodies, 4 macam menu mochi ini gak ada yang failed ya. Pantesan aja rame banget. Dari tadi tuh pembeli gak berhenti-berhenti Karena ini unik nih foodies, kan biasanya mochi dimakan sendiri. Nah kalau ini ada es mochinya, terus ada cheesecake-nya dan juga lain-lain. Harganya pun receh, start from 12 ribuan aja. Bukanya setiap hari ya, dari pukul 4 sore. Sip! Jadi buat foodies yang mau cari takjil unik, es mochi dan segala macam, adanya di Sunter, daerah Sunter, namanya Mochi Fupu gitu. Jadi silahkan aja cobain sendiri. Makan receh, menu receh, tapi rasanya gak receh.